Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat untuk Bapak Ibu Pamong, dan tentu sesuai dengan salam kita di Taman Siswa, salam dan bahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, sehingga alhamdulillah di hari terakhir ini di dalam kegiatan workshop ya, walaupun memang narasumbernya hari ini berhalangan hadir, paling kita isi karena agenda kita sesuai 4 hari, maka saya isi untuk kegiatan diseminasi. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, teman-teman Pamong yang saya hormati, izinkan pada kesempatan hari ini saya menyampaikan, dan saya punya kewajiban untuk menyampaikan ke teman-teman dari apa yang saya pernah dapat di kegiatan BIMTEK minggu lalu selama 4 hari yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek ya, Direktorat Jenderal Guru Pendidikan, Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi di tingkat menengah. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini izinkan saya sharing dan berbagi ke teman-teman dengan apa yang saya sudah dapatkan, sehingga mungkin dari hasil nanti teman-teman bisa mengimplementasikan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas seperti apa. Baik, tidak berpanjang kalam, untuk kegiatan sesi diseminasi ini ada beberapa alur yang nanti akan kita jalankan. Salah satunya nanti teman-teman berusaha untuk menyusun program pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya ya. Mudah-mudahan waktunya cukup, karena pada hari ini harapannya 11:30 kita selesai ya, plus penutupan kegiatan workshop pembelajaran berbasis project green. Baik, izin saya berdiri ya teman-teman. Nggak usah ice breaking ya, bagus ya, langsung saja terlalu ini. Nanti ice breakingnya di sesi ini aja, karena saya ngambil relatif waktu singkat. Yang pertama adalah tujuan diseminasi kita hari ini, saya ingin sharing ke teman-teman. Yang kedua, pemahaman dasar CP, TP, ATP, yang mungkin ini nanti teman-teman sebetulnya sudah ketika kegiatan IHT ya. Jadi di poin ini saya pikir nanti sekilas saja. Kemudian nanti pemahaman pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Lalu terkait dengan miskonsepsi kita tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima adalah prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang keenam adalah contoh pembelajaran berdiferensiasi itu nanti seperti apa. Sehingga nanti setelah saya menyampaikan ini, harapannya 30-40 menit ke depan teman-teman bisa menyusun merancang pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya masing-masing seperti apa. Baik, tujuan kegiatan diseminasi ini yang pertama adalah guru memiliki keterampilan untuk membuat TP ya, sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah dipilih. Karena CP ini nanti sudah ada, teman-teman tinggal ngambil, tidak perlu merubah katanya, tidak perlu merubah redaksinya dan sebagainya. Yang kedua adalah guru memiliki keterampilan untuk membuat alur tujuan pembelajaran ya. Ini sudah teman-teman sudah didapatkan sebetulnya di kegiatan IHT lalu sesuai dengan CP yang telah dipilih. Yang ketiga adalah guru memiliki keterampilan dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Nah, ini nanti poin yang ketiga ini harapannya teman-teman bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka yang saat ini kita sedang berjalan. Baik, itu tujuan dari kegiatan diseminasi kita. Berikutnya teman-teman, di latar belakang awal ini adalah kita tahu bahwa yang namanya pembelajaran itu adalah suatu proses interaksi antara guru dan juga murid ya, dengan tentunya sumber belajar yang ada.
entah itu LKPD, entah itu buku, entah itu lainnya pada suatu lingkungan belajar atau kelas. Sehingga harapannya ketika teman-teman belajar di dalam kelas, poin yang paling penting adalah terjadi interaksi. Jadi gurunya tidak hanya sekedar duduk di depan, membiarkan siswanya melakukan aktivitas, ngobrol, mainan handphone dan sebagainya, tapi paling tidak gurunya itu berinteraksi dengan peserta didik. Ini yang masih kadang-kadang saya suka menemukan proses pembelajaran di kelas itu masih, walaupun tentu sayalah belum bisa memberikan contoh yang terbaik, tapi paling tidak ketika teman-teman mengajar di dalam kelas, teman-teman mampu ada ini nih, ada interaksi ya, ada interaksi antara gurunya dan juga muridnya atau peserta didik. Baik, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, kita flashback kembali ke yang namanya pemahaman dasar terkait dengan CP, ATP ini tentu sudah sangat familiar di kalangan teman-teman, apalagi khususnya yang mengajar di kelas 10 ya. CP itu adalah merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai. Jadi tujuan akhirnya ya, tujuan akhirnya dalam proses pembelajaran itu CP namanya. Nah, CP ini sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, kita terfokus pada fase E dan fase F, begitu ya. Nah, CP itu adalah tujuan akhir sekali lagi. Jadi tujuan akhir dalam proses pembelajaran kita ya, kalau yang dulu adalah KIKD ya, kalau sekarang CP. Kemudian, nah ini CP ini sudah ditentukan. Jadi teman-teman nggak usah membuat karena sudah ada ya di seluruh mata pelajaran. Kemudian dalam upaya mencapai CP, guru atau pendidik harus tentu membreakdown tujuan-tujuan supaya capaian pembelajaran itu benar-benar bisa tercapai. Jadi kita tidak bisa langsung mencapai capaian pembelajaran itu tanpa membreakdown atau membuat suatu alur, atau kalau kita mau berpergian itu kita harus cari jalannya mau kemana-kemana aja ya, sehingga tujuan yang nanti kita capai kita bisa lewati lewat jalur apa aja sehingga bisa benar-benar nyampe ke capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Nah, ini salah satu contoh. Ini sekali lagi sudah ada sudah diberikan oleh pemerintah. Saya misal mengambil elemennya adalah analisis data dan peluang. Maka untuk analisis data dan peluang ini CP-nya seperti ini di matematika ya. Untuk fase E ya. Kenapa saya memberikan warna yang berbeda? Agar kita bisa nanti ketika membreakdown atau membuat tujuan pembelajaran dan alurnya itu lebih dipermudah. Nah, ini poin-poin yang merah ini adalah merupakan kompetensi yang ada dalam capaian pembelajaran di matematika fase E. Nah, selanjutnya dari capaian itu kan ada materi-materinya ya, materi-materi. Nanti kita bisa menganalisis tuh kompetensinya apa, materinya apa. Nah, ini salah satu contoh. Di teman-teman nanti di tiap mata pelajarannya bisa dilihat masing-masing. Berikutnya terkait dengan alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dulu ya. Terkait dengan tujuan pembelajaran atau yang biasa dikenal atau disingkat dengan TP, itu merupakan apa yang harus dicapai peserta didik pada suatu elemen. Jadi pembreakdownan atau ya breakdown dari CP tadi. Jadi kita tidak sekaligus untuk mencapai CP itu langsung sekali jalan ke CP, tapi kita harus melalui jalan-jalan tertentu supaya CP ini bisa benar-benar tercapai ya. Kemudian dalam kaitannya penulisan TP itu kita tentu harus memuat yang namanya kompetensi dan lingkup materi, seperti halnya yang ini nih. Nah, yang berwarna merah namanya kompetensinya ya. Biasanya kompetensi itu kaitannya sama kata kerja operasional ya. Kemudian diselingi dengan materinya apa ya. Bapak Ibu guru dapat menggunakan berbagai macam taksonomi. Yang sering kita familiarnya adalah taksonomi Bloom ya, atau Anderson ya, atau taksonomi lain yang bisa Bapak Ibu kembangkan terkait dalam kurikulum merdeka
Ya, ada ini yang agak baru lagi yaitu taksonomi Wiggins dan Marzano. Taksonomi ini seperti apa? Ini kaitannya sama penentuan ketercapaiannya ya, atau penggunaan kata operasionalnya seperti apa. Nah, 3 alternatif dalam perumusan TP. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa secara langsung supaya tidak terlalu banyak tujuan pembelajarannya. Tapi bukan berarti nanti ketika CP-nya itu tujuan pembelajarannya cukup satu itu. Itu tidak mungkin. Karena dalam mencapai suatu capaian pembelajaran pasti ada apa ya, jalan-jalan yang harus Bapak Ibu lalui. Ya. Yaitu namanya nanti tujuan pembelajaran, atau kalau dulu namanya indikatornya ya, indikator. Atau melalui uraian kompetensi dan lingkup materi. Jadi kita analisis dulu kompetensinya apa, materinya apa, baru kita gabung-gabungkan. Ketika ada materi yang sekiranya prasyarat, boleh Bapak Ibu memasukkannya. Kemudian yang ketiga, gabungan beberapa elemen ini yang mungkin yang poin 3 adalah sedikit agak sulit, lintas elemen ya, lintas elemen. Nah, ini taksonominya. Saya pikir terkait dengan taksonomi BLEM kita sudah terbiasa ya, dari yang namanya mengingat, memahami, mengaplikasi dan sebagainya sampai dia membuat. Ini taksonominya miliknya Wiggins sama Marzano. Baik, kemudian berikutnya adalah terkait dengan alur tujuan pembelajaran. Saya pikir nanti di sini kita hanya sekilas saja karena teman-teman sudah pernah belajar dalam kegiatan IHT. Alur tujuan pembelajaran itu sebetulnya memiliki fungsi yang sama seperti halnya silabus. ATP itu adalah susunan materi-materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru dalam kelas, mana saja yang didahulukan dan mana susunannya. Itu namanya ATP. Jadi ketika teman-teman sudah membuat tujuan pembelajaran, tentukan apakah tujuan pembelajarannya itu disampaikan secara berurut atau ada materi yang ketika tujuan pembelajarannya di bawah bisa saja teman-teman menyampaikan lebih awal gitu. Itu namanya alur ya, alur. Jadi sebetulnya alur dan TP itu sama saja, hanya saja ketika alur itu penyampaiannya mana dulu materi yang akan disampaikan ke anak. Pada ATP, tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya akan disusun sebagai satu alur yang berurutan secara sistematis. Jadi susunan materi-materi yang gampangkah, yang mudahkah, kemudian ke yang sulit itu nanti di sini nih teman-teman, di alur tujuan pembelajaran. Sehingga nanti ketika teman-teman menyusun atau membuat ATP, itu teman-teman dalam kaitannya pengurutannya harus melihat ini. Silakan teman-teman bisa apakah dari materi yang lebih konkret ke abstrak atau deduktif ya, atau pengurutan dari mudah ke sukar. Nah, ini yang biasa kalau di matematika biasanya yang ini, yang poin 3 ya. Atau mungkin di mata pelajaran yang lain bisa aja dengan pengurutan yang menggunakan hierarki. Artinya materi itu akan bisa disampaikan ketika anak harus bisa apa, itu hierarki ya. Jadi contoh hal simpel adalah di matematika misalnya, ketika akan mengajarkan perkalian, kan kita nggak serta-merta langsung mengajarkan perkalian, betul ya? Itu nggak akan bisa anak-anak. Maka untuk pengurutan secara hierarki, Bapak Ibu guru harus mengajarkan apa dulu? Materi penjumlahan ya, itu kalau di matematikanya seperti itu. Jadi anak nggak langsung diajarkan langsung kali-kalian, khususnya yang tingkat SD, tapi harus penjumlahannya udah bisa. Kalau penjumlahannya belum bisa, kita nggak bisa mungkin mengajarkan yang namanya materi perkalian. Kemudian pengurutan prosedural ya, cara ya, susunan. Kemudian scaffolding. Scaffolding itu ada apa ya? Pengurutan tahapan atau bimbingan secara bertahap. Jadi kalau sekiranya materinya materinya gampang, kita membimbingnya hanya sebentar aja. Tapi kalau materinya dirasa agak sulit, kita harus pembimbingannya secara intensif. Nah, itu terkait dengan perumusan ATP. Nah, ini salah satu contoh tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ya. Ini teman-teman saya pikir sudah harus membuat ini
Sehingga dalam satu fase teman-teman sudah, oh ya, di fase ini atau di elemen ini, khususnya tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan yang ini analisis data dan peluang, maka yang nanti akan diajarkan ke anak-anak ya terkait dengan ini. Ini jumlah JP-nya, jumlah JP tentu kebutuhan guru masing-masing dan disesuaikan aja dengan kondisinya, 2 JP, 2 JP dan sebagainya. Nah, kita menginjak ke poin yang paling urgen, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, baik Bapak Ibu, di depan itu adalah definisi-definisi pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mana sih sebetulnya pemahaman Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi? Kira-kira yang mana? Mungkin ada yang ingin menyampaikan, silakan. Yang Bapak Ibu tahu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa kira-kira? Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu adalah mengelompokkan peserta ya ke kelas sesuai dengan kemampuannya, misal yang pinter sebelah sini, yang agak sedang di tengah, kemudian yang dalam tanda kutip yang agak kurang di sebelah sini. Apakah seperti itu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, atau yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Pembelajaran yang menurunkan standar kompetensinya. Jadi kalau standar kompetensinya segini, karena anak-anaknya kita tahu beragam, maka kita turunkan standarnya. Atau kalau misal penjumlahan, biasanya kita penjumlahan langsung tinggi, karena kita tahu misal kelasnya ngajar di kelas ini, ya udah penjumlahannya cuma puluhan misalnya. Apakah seperti itu sudah dikatakan pembelajaran berdiferensi apa atau bagaimana? Ada yang ingin menyampaikan, silakan. Yang sekiranya Bapak Ibu tahu. Ada? Pak Ofak? Pojok atas, pembelajaran yang ini Pak Ofak ya? Merupakan seperangkat strategi mengajar. Baik, sama yang ini. Yang ini. Baik. Pembelajaran berdiferensi merupakan pembelajaran yang dirancang sesuai pola kebutuhan peserta didik. Oke, ada lagi mungkin yang berpendapat, silakan. Dari berapa? Tuh 2, 3, 4, 12 berarti. 12 kalimat ini kira-kira yang cocok dengan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Ada? Bu Dewi? Pak Patri? Pojok sini. Ini. Tengah pojok ini. Ini. Nah, oke, pembelajaran berdiferensiasi artinya membuat banyak rancangan pembelajaran untuk berbagai kebutuhan. Oke, ada lagi? Pak Faris, silakan. Ini. Yang ini. Yang ini ya. Baik, pembelajaran berdiferensiasi adalah menggunakan pembelajaran klasikal, kelompok besar, kelompok kecil, dan kerja mandiri. Baik, ada lagi mungkin dari teman-teman? Pak Ofak tadi yang ini sama yang atas. Nih, sama Bu Dewi. Pak Bagus, kalau Pak Bagus gimana Pak Bagus? Pembelajaran berdiferensiasi yang menurut atau sepengetahuan Pak Bagus seperti apa? Nggak pakai kacamata ya? Ada? Bu Dwinta? Pojok bawah sini. Oke. Menghargai keragaman antara peserta didik dan merancang pembelajaran sesuai keberagamannya tersebut. Ada lagi? Ya. Cukup ya teman-teman ya. Baik, sebetulnya apa yang ada di depan ini merupakan definisi-definisi dari pembelajaran berdiferensiasi. Hanya saja ada beberapa kalimat yang merupakan miskonsepsi yang sebetulnya itu bukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang sesungguhnya itu didefinisikan pada
kotak-kotak yang berwarna hijau, ya. Jadi untuk yang berwarna merah, jangan sampai nanti ketika kita menganggap bahwa oke, dalam suatu kelas siswa kita memang beragam, baik kompetensinya, kemampuannya, karakternya gitu ya. Ada yang lemot, ada yang dan sebagainya lah ya. Ini teman-teman memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini, ya. Tapi yang berwarna hijau ya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti ketika teman-teman mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, jumlah siswanya 32, teman-teman membuat metode pembelajaran atau strategi mengajarnya juga sebanyak 32. Enggak seperti itu. Nanti untuk lebih jelas saya akan berikan contoh kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Nah, yang pertama adalah yang ini ya, pembelajaran berdiferensiasi itu menghargai keragaman antara peserta didik dan merancang pembelajaran sesuai dengan keberagamannya tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dirancang sesuai pola kebutuhan anak, sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka. Sekali lagi, pembelajaran saat ini kita harus berpihak pada siswa atau peserta didik. Yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi menggunakan pembelajaran klasikal ya, seperti biasa aja, atau kelompok besar, kelompok kecil, dan juga bisa aja sesuai kerja mandiri. Atau yang terakhir merupakan cara berpikir mengenai pengajaran dan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Nah, ini miskonsepsi ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa ketika kita mengajar di kelas nanti, kita di kelas punya 32 siswa, maka kita harus mengajar dengan cara 32 siswa. Itu yang ada gurunya stres duluan ya Bapak Ibu ya. Gurunya pusing duluan. Udah ngajar ke sini, nanganin anak ini dengan 32 cara atau metode, itu nanti akan stres duluan gurunya. Atau bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal ya. Jadi soalnya harus diperbanyak dan sebagainya ya. Kemudian bukan berarti juga guru harus mengelompokkan yang pinter dengan yang pinter, yang sedang dengan yang sedang, yang kurang dengan yang kurang. Walaupun itu adalah bagian dari kegiatan nanti, tapi terkait implementasinya tidak berarti nanti dikelompokkan yang pintar sebelah kanan, yang sedang sebelah di tengah, yang agak kurang di sebelah kiri. Itu tidak seperti itu. Kemudian guru harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus dalam satu aktivitas pembelajaran di kelas. Jadi cukup satu sebetulnya, hanya saja kita bisa memfasilitasi di keberagaman siswa-siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, prinsip dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah nanti kita melihat lingkungan belajarnya seperti apa, kemudian tentulah kurikulumnya ya, yaitu berkenaan tadi yang di awal, bagaimana kita sudah bisa menyusun dan merancang dari CP itu menjadi TP dan ATP ya. Kemudian melakukan asesmen tentunya ya. Ini yang saya pikir jarang dilakukan oleh teman-teman ketika mengajar ya. Hanya sebatas tugas, pemberian soal dan sebagainya. Kemudian pengajaran yang responsif, dan yang kelima kepemimpinan dan rutinitas di kelas. Artinya kegiatan-kegiatannya memang ada alur. Nah, terkait dengan keberagaman peserta didik teman-teman ya, yang pertama adalah ini yang teman-teman harus perhatikan, yaitu berkenaan dengan kesiapan belajarnya ya. Jadi ketika akan menyampaikan materi pembelajaran, kira-kira anak sudah sejauh mana dalam kesiapan materi tersebut. Contoh, biasanya yang kita sering kenal itu adalah materi prasyaratnya sudah tercapai atau belum, atau kira-kira sudah bisa atau belum. Jangan sampai ketika kita menyampaikan materi A, materi B misalnya, tapi materi A-nya ternyata belum bisa. Nah, ini yang menjadi terkait dengan kesiapan belajar ya. Mungkin di karakteristik mata pelajaran Bapak Ibu tentulah pasti ada materi yang
baik itu di mata pelajaran umum ataupun di produktif atau praktek, itu anak pasti ada. Ketika dia mau melakukan ini, dia harus bisa apa? Misalnya seperti itu. Kemudian terkait pada minat, dan kedua profil gaya belajar. Nah, pada profil gaya belajar ini sebetulnya asesmennya hanya dilakukan 1 kali ya, yaitu di awal tahun pembelajaran ya. Ini bisa dilakukan oleh guru BK ya. Mana guru BK-nya nggak ada ya? Bisa dilakukan oleh guru BK, sehingga kita share. Kalau kemarin sebetulnya sudah dilakukan oleh saya, hanya saja belum tersampaikan ke teman-teman, mohon maaf. Nah, kemudian selanjutnya adalah elemen berdiferensiasinya itu ke mana? Yaitu ke konten, proses, sama produknya ya. Konten itu berkaitan nanti materi pembelajarannya, apakah kalau siswa ini materinya naiknya tinggi, kalau yang sedang naik materinya nggak usah susah-susah, atau yang lambat materinya misal yang gampang-gampang aja, apakah seperti itu atau bukan, itu pada konten. Kemudian proses berarti dalam kegiatan pembelajarannya, dan produk ini biasanya pada hasil akhir atau asesmen yang akan diberikan. Nah, ini alurnya teman-teman. Jadi biasanya dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu, poin atau langkah yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan asesmen awal ya. Asesmen awal itu yang sebelumnya pernah disampaikan, apakah dia terkait dengan kesiapan lah intinya ya. Kalau dulu istilah asesmen awal namanya asesmen diagnostik. Terakhir istilah asesmen diagnostik udah dihilangkan, walaupun tarafnya adalah masih sama ya. Yang dipakai redaksi sekarang ke sini itu adalah asesmen awal. Kurikulumnya seperti apa, kesiapan minat cara belajarnya bagaimana di siswa tersebut, lalu implementasinya, konten, proses, sama produknya. Nah, terkait penjelasan di kesiapan pembelajaran, yaitu tentang sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam mencapai tujuan itu ya. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan di awal sebetulnya, materi ini kira-kira siswa sudah siap atau belum. Ketika belum, materi apa yang menjadi syarat untuk bisa melangkah ke materi yang nanti akan disampaikan. Itu terkait dengan kesiapan. Kemudian bisa saja dilakukan guru bertanya apa yang dibutuhkan oleh peserta didik yang mereka dapat berhasil dalam belajar itu. Kemudian terkait konten dan proses. Yang dimaksud dengan konten adalah materi apa yang akan diajarkan oleh guru. Itu konten. Yang pertama yang harus teman-teman dalam kaitannya mengimplementasikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi adalah menyesuaikan konten yang akan dipelajari ya. Kemudian menyesuaikan cara bagaimana peserta didik mengakses konten materi tersebut. Nah, nanti saya bisa gambarkan sehingga nanti teman-teman mungkin bisa sedikit menyusun. Mudah-mudahan cukuplah 30 sampai 40 menit. Yang dimaksud dalam proses adalah bagian ini kegiatan yang bermakna bagi peserta didik. Jadi kegiatan di kelasnya ya. Kegiatan di kelasnya itu nanti seperti apa? Nah, ini contoh melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya mengajar matematika ya, teman-teman. Saya mau menyampaikan elemen yang tadi di atas, yaitu materinya adalah tentang data dan statistik. Nah, tujuan pembelajarannya menentukan ukuran pemusatan yang sesuai untuk konteks data tertentu. Setelah melakukan analisis ya, yaitu melalui asesmen awal ya, guru kemudian mendapati peserta didik dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, pembagian ini bukan berarti nanti sebagaimana tadi disampaikan saya, yang pintar dengan yang pintar, yang sedang dengan yang sedang, yang kurang dengan yang kurang. Bukan berarti seperti itu nanti ya. Pembagian ini hanya untuk kita, data guru, dalam kaitannya nanti berproses di pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Jadi bukan berarti nanti dikelompokkannya seperti itu, pintar-pintar, sedang-sedang, yang kurang-kurang. Enggak. Kelompok
peserta didik yang sudah memahami konsep ukuran pemusatan, baik misal menghitung rataan, median atau modus, namun belum dapat membedakan kelebihan dan kekurangannya, misalnya. Atau kelompok yang kedua hanya dapat menghitung, dia cuma bisa ngitungnya ya, bisa ngitung, tetapi belum konsepnya itu belum paham. Yang ketiga, kelompok peserta didik yang dia udah paham nih dan juga membedakan kelebihan dan kekurangannya. Ini kalau kita berikan level itu level 1, level 2, level 3 atau kita balik, terserah mana yang menurut teman-teman. Oh, kalau yang sudah paham misal level 1 itu terserah. Nanti teknis diserahkan oleh teman-teman. Nah, lalu bagaimana nanti pembelajaran berdiferensiasinya? Nah, pembelajarannya seperti ini nanti ya, teman-teman. Yang sudah memahami konsep ukuran pemusatan data, pemusatan, saya baik menghitung rataan, median, modus. Nanti peserta didik kelompok 1 minta mereka membandingkan kelebihannya, gitu ya. Kemudian atau kegiatan 2-nya. Nah, ini kegiatan ini bukan berarti nanti dipisah-pisah ya. Ini satu rangkaian kegiatan dalam pembelajaran di kelas. Tapi kita bisa memfasilitasi keberagaman siswa yang sudah kita analisis pada asesmen awal tadi ya. Kemudian yang belum pernah mendapat materi ukuran pemusatan, misalnya saja untuk peserta didik kelompok 3, berikan kasus data dan meminta mereka mempertimbangkan ukuran pemusatan mana yang sesuai dan mana yang digunakan, dan alasannya secara mandiri. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Saya nanti akan berikan contoh semacam RPP ya, atau kegiatan di kelasnya seperti apa ya. Saya pikir terkait dengan kegiatan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensi sampai di sini. Saya akan buka contoh rancangannya ya, teman-teman. Nah, nanti yang teman-teman akan buat ya seperti ini. Nah, yang pertama kita pilih satu tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu ketika mengajar. Pilih satu aja. Misal saya dari tujuan pembelajaran yang 11 tadi, saya menjelaskan dan menentukan ruang sampel kejadian dan peluang kejadian dari suatu percobaan. Lalu kegiatan yang keduanya, Bapak Ibu melakukan asesmen awal untuk mendeteksi atau untuk melihat kesiapan siswa sejauh mana sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada tujuan pembelajaran yang nanti akan kita sampaikan ke siswa. Asesmen awalnya apa? Waktu IHT saya pernah menyampaikan dan juga Bu Lasmi juga pernah menyampaikan, bisa berkaitan dengan kognitif, bisa juga berkaitan dengan non-kognitif. Contoh yang saya berikan adalah untuk poin 1 dan 2 sebetulnya nggak ada kaitannya sama langsung ke konten ya, ke materinya. Pernahkah kalian melakukan percobaan melempar dadu atau uang logam? Itu kan jawabannya paling ada 2 kemungkinan, bisa pernah, bisa tidak. Belum langsung ke materi pelajarannya ya, materi pelajarannya. Kemudian baru yang kedua sedikit agak menyinggung ke materinya. Apa kejadian yang muncul dalam melakukan percobaan pelemparan dadu atau uang logam tersebut? Kira-kira nanti anak akan berpikir. Nah, ketika anak sudah diberikan asesmen awal ini, yang tentu ini juga akan memakan waktu ya. Kan nggak harus dalam mengajar, nggak harus tiap hari asesmen. Asesmen ini hanya dilakukan sekali aja dalam bahasa kitanya itu dalam satu materi ya. Satu materi cukup di pertemuan pertama, kecuali asesmen yang berkaitan dengan gaya belajar. Itu mungkin sekolah harus punya data, tinggal guru-guru si A, si B gaya belajarnya seperti apa. Nah, ini terkait dengan asesmen awal. Nah, dari asesmen awal ini kita mengklasifikasikan ya. Kira-kira dari hasil itu kita buat nih siswa A, siswa-siswa yang ada di kelas itu levelnya level di mana. Terkait dengan level ini diserahkan ke teman-teman ya. Jadi ini bukan peraturan yang secara baku.
Misal siswa yang 1 sampai dengan menjawab 4 itu level bawah, artinya level kurang. Sekali lagi nanti terkait pengelompokan ini bukan berarti nanti dikumpulkan yang pinter-pinter, yang sedang-sedang, yang kurang-kurang, nggak begitu. Ini terkait nanti prosesnya ya, proses pembelajarannya. Kemudian siswa yang bisa menjawab 1 sampai dengan 7 minimal berarti 5, benar 5, benar 6, benar 7 itu kita kelompokkan pada level sedang. Kemudian yang bisa menjawab 8, 9 sampai dengan 10 berarti levelnya level atas. Nah, di RPP-nya atau di modul ajarnya nanti begini teman-teman ya. Profil kesiapan belajar itu berkenaan dengan kesiapan ya. Jadi yang level atas berarti artinya sebetulnya sudah sedikit memahami tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Padahal kita gurunya belum memberikan materi gitu ya. Kemudian level yang kedua yang sedang, dia sudah bisa menjawab tapi ternyata belum bisa tadi kalau yang tadi itu kalau di saya secara strukturnya itu misal rumusnya nggak tahu gitu ya. Yang ketiga, peserta didik belum dapat menjelaskan dan menentukan ruang sampel. Nah, ini yang level bawah yang tadi 1 sampai dengan 4. Nah, nanti kegiatannya, ini teman-teman yang disebut pembelajaran berdiferensiasinya. Misal yang level 1 nanti peserta didik diminta melakukan percobaan langsung tuh ya. Misal 2 buah dadu. Kalau 1 kan masih simple ya. Ruang sampelnya masih 1 sampai 6. Nah, sekarang kita buat yang lebih agak susah. Dadunya 2, kemudian uang logamnya 3. Nah, kira-kira nanti percobaannya siswa bisa atau enggak. Kemudian yang level tengahnya, level 2, kita berikan soal ya. Berikan soal. Sehingga siswa nanti bisa menjelaskan secara rinci penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga, mendapat pembelajaran. Pembelajaran ini nanti bisa bermacam-macam ya. Bisa pendampingan secara khusus oleh gurunya, bisa juga dilakukan dengan rekan sejawat atau temannya yang tadi sudah ngerti, bisa juga. Sehingga dalam kaitannya pengelompokan ini ketika tidak dipisah-pisah, siswa nggak merasa minder. Berbeda nanti ketika teman-teman bisa yang pinter sebelah kanan, apalagi nanti tahu tuh yang kelompok yang agak kurang-kurang di sebelah kiri itu justru akan membuat siswanya menjadi minder. Nah, ini salah satu kegiatannya di kegiatan inti ya teman-teman. Di kegiatan inti apa yang akan dapat diperoleh saat sebuah dadu atau uang logam kita lempar. Nah, ini pembelajarannya bareng sebetulnya secara bersama dalam kegiatan atau aktivitas di kelas. Hanya saja ini akan memfasilitasi tadi keberagaman yang tadi sudah kita analisis. Nah, ini mungkin bisa dilakukan oleh siswa yang levelnya tadi level 1 ya. Jadi siswa langsung praktek tuh ya. Nah, ini kan sudah masuk pada gaya belajar kinestetik ya. Jadi kalau siswa yang gaya belajarnya ini ketika bisa melakukan langsung, ini udah masuk nih ya, terkait pada gaya belajar. Kemudian setelah peserta didik memberikan pendapatnya, mungkin kita di PowerPoint dikasih video yang berkenaan dengan materi. Misalnya saya berikan link YouTube untuk disimak. Nah, ini kan nanti sudah masuk pada siswa yang gaya belajarnya adalah visual ya. Kemudian yang ketiga bisa juga dilakukan dengan kita memberikan pemahaman menyampaikan materinya ya. Setelah peserta didik melakukan percobaan dan menyimak video, tentulah guru juga merespon ya. Memberikan pernyataan dari pengamatan yang dibantu dengan menjelaskan pendukung dari guru untuk menghasilkan pemahaman konsep ruang sampel. Nah, ini bisa juga untuk siswa yang gaya belajarnya adalah audito ya, mendengar ya. Jadi dari kegiatan inti aja ini udah mengcover untuk seluruh kegiatan gaya belajar siswa ya, pada gaya belajar. Dan seterusnya saya pikir relatif sama kayak RPP pada umumnya.
tinggal teman-teman mendesain atau melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas ya. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sudah jam 10:06. Saya pikir nanti teman-teman bisa mencoba untuk membuat ini. Saya kirim contoh yang dari saya sesuai dengan mata pelajarannya ya, supaya nanti paling tidak satu aktivitas dalam pembelajaran teman-teman bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian Pak Fuad, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.